Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Octavia Septiani, NPM 101206664 dari kelas C3 Manajemen. Adanya video ini adalah salah satu tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah perilaku konsumen, yang dimana tentang loyalitas konsumen. Selamat menyaksikan. Loyalitas konsumen yaitu wujud kesetiaan konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa dengan kontinu atau terus-menerus. Karena memiliki kepuasan yang tinggi terhadap produk atau jasa yang digunakan, akan cenderung timbul rasa untuk merekomendasikan produk atau jasa tersebut. Memiliki pelanggan yang loyal berdampak positif terhadap profitabilitas. Pemasaran yang ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan kemungkinan akan menghasilkan imbalan yang jauh lebih besar daripada pengeluaran keuangan, serupa yang ditunjukkan untuk menarik pelanggan baru. Terus, peningkatan akumulasi keuntungan jangka panjang dan berkelanjutan dari pelanggan individu, mengurangi biaya pemasaran sebagai hasil keakraban dengan produk dan layanan yang ada. Cara mempertahankan pelanggan yang pertama adalah kamu harus bisa memahami perilaku dari konsumen kamu atau customer behavior. Terus, mulai dari kebiasaan konsumen saat membeli produk di toko online maupun offline kamu, sebab karakteristik pelanggan berbeda-beda. Biasanya, faktor kedua yang menjadi indikator kepuasan pelanggan ialah kualitas pelayanan yang diberikan. Supaya customer lama kembali lagi membeli produk, kamu harus pastikan apakah kualitas pelayanan toko online kamu sudah bagus atau belum. Untuk menjaga hubungan dengan pelanggan setia atau customer lama, kamu membutuhkan media komunikasi, salah satunya mengirim email marketing. Kamu dapat memulainya dengan mengucapkan saat perayaan hari besar, merayakan hari ulang tahun, maupun sekedar informasi terkait produk. Langkah agar customer lama menjadi konsumen setia, kamu bisa mencoba untuk menawarkan promo atau diskon khusus untuk mereka. Misalnya, ketika mereka melakukan pembelian barang, kamu bisa berikan voucher diskon untuk pembelian produk berikutnya. Seperti yang kita ketahui, loyalty program adalah sebuah program yang dibuat secara khusus untuk mengembangkan loyalitas pelanggan. Ada berbagai metode yang ditawarkan pada program ini seperti reward maupun kumpulan poin. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap suatu produk atau jasa, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perhatian atau caring. Perusahaan harus dapat melihat dan mengatasi segala kebutuhan, harapan maupun permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan timbul dari suatu proses yang lama sampai kedua belah pihak saling mempercayai. Yang ketiga, ada perlindungan. Perusahaan harus dapat memberikan perlindungan kepada pelanggannya, baik berupa kualitas produk, pelayanan, komplain, ataupun layanan. Adapun jenis-jenis loyalitas konsumen. Yang pertama, tanpa loyalitas. Untuk berbagai alasan tertentu, ada beberapa konsumen yang tidak mengembangkan loyalitas atau kesetiaan kepada suatu produk maupun jasa tersebut. Yang kedua ada loyalitas yang lemah, yang ketiga ada loyalitas tersembunyi. Terus yang keempat ada loyalitas premium. Merupakan yang terjadi bila mana suatu tingkat keterkaitan tinggi yang berjalan selaras dengan pembelian kembali. Terus ada tingkatan dari loyalitas konsumen. Yang pertama ada cognitive loyalty, terbentuk berdasarkan informasi yang diterima. Terus ada affective loyalty, merupakan loyalitas yang terbentuk karena adanya keterikatan emosional dalam bentuk dalam benak pelanggan. Ada juga connective loyalty, loyalitas yang terbentuk berdasarkan
komitmen pelanggan untuk melakukan pembelian ulang terhadap suatu produk dan jasa secara konsisten di masa mendatang. Ada juga action loyalty, kebiasaan dan perilaku respons secara rutin pelanggan untuk membeli produk dan jasa suatu konsumen. Ini merupakan foto saat saya mewawancarai salah satu nasabah Bank Mandiri cabang Majalaya. Nama beliau yang saya wawancarai adalah Yusuf Lutfi Wardiman. Beliau sudah menjadi nasabah di Bank Mandiri sejak tahun 2018 sampai saat ini. Saat saya tanya alasan utama memilih Bank Mandiri itu apa? Beliau menjawab alasan utamanya adalah karena Bank Mandiri menjadi salah satu layanan perbankan yang paling dikenal oleh generasi milenial. Terus selain itu, salah satu media penerimaan gaji kerjanya lewat Bank Mandiri, lewat rekening Mandiri. Terus selain itu juga kata beliau karena memang semua anggotanya hampir menggunakan Bank Mandiri seperti ibu dan ayahnya serta kakaknya juga katanya pakai pelayanan dari Bank Mandiri. Terus selain itu juga dikarenakan dekat dengan jangkauan ATM. Lalu saya bertanya kembali mengenai kekurangan dari Bank Mandiri tersebut. Terus beliau menjawab, pastinya ada seperti biaya administrasi, potongan per bulan, terus ada biaya transaksi lainnya, entah itu saat melakukan transaksi atau penarikan debit, terus dengan suku bunganya yang rendah. Selain itu, saya bertanya kembali dengan pertanyaan, apa pernah mendaftarkan diri ke bank selain Bank Mandiri? Terus beliau menjawab, pernah. Lalu saya tanya kembali, terus bagaimana sih pelayanan di bank lain? Beliau menjawab, pelayanannya sama, namun Bank Mandiri memiliki lebih banyak jenis tabungannya.
Terus kata beliau, jadi lebih sering bertransaksi menggunakan Bank Mandiri sampai saat ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.